kayak ada sepatu kuda. Nah, jadi suaranya seperti itu, kayak seperti ada ketukan sepatu kuda ya. Taktik 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 tuk, taktik 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 tuk. Nah, langsung saja kita bongkar CVT-nya, kemudian coba kita hidupkan. Kita lihat apa sih yang terjadi kok sampai ada ketukan seperti ini ya. Nah, dan bisa kita lihat sendiri kok ini ada yang aneh nih. Kenapa kok panbelnya ini adu gabrut seperti ini ya? Tuh, jadi si panbelnya itu nempel ke crankcase, jadi adu gabrut ya. Dan saya lihat ini panbel kok mepet banget ke atas ya, dan kendor banget seperti ini ya, kayak rantai dorceng. Kok aneh banget ini, harusnya agak kencang ya. Tuh saya toel-toel seperti ini kok kendor banget ya. Ini aneh banget nih, padahal ini baru servis, ganti panbel, ganti roller, ganti slider, katanya pokoknya servis CVT, tapi timbul suara seperti ini, ada suara sepatu kuda di dalamnya. Aneh ya, saya heran banget. Nah, ini padahal baru dibersihkan nih teman-teman. Langsung saja kita bongkar ya. Apa sih yang anehnya itu, kita cek juga bagian roller, slidernya juga barangkali gimana gitu ya, kita cek. Nah, di sini kita cek dulu ya. Tuh, roller ini masih baru juga, roller masih baru, slider masih baru tuh ya teman-teman. Ini nggak ada masalah, jadi kita pasang lagi nih. Nah, namun di sini saya curiga pas saya lihat ini. Nah, emang benar warna hijau ya, tapi pas saya lihat teliti kodenya ini salah. Kodenya K97, ini kepunyaan PCX teman-teman, PCX 150 ataupun ADP 150 ya. Harusnya ini Vario 150 ini menggunakan kode K36 nih kodenya. Tuh sama ini markingnya warna hijau. Mungkin bengkel sebelumnya keliru ya. Keliru, mungkin gak lihat-lihat dulu, asal warna hijau aja, nggak dilihat kodenya. Nah, jadinya kepanjangan ini teman-teman, jadinya adu gabrut seperti itu. Si panbel K97 itu nempel ke bagian crankcase karena terlalu panjang juga ya. Nah, langsung saja kita ganti karena udah jelas ini masalahnya itu dari panbel. Jadi salah sekali, ini panbelnya panbel original lagi, konsumennya beli harga 165.000 ya. Aduh, ini sayang banget panbel nggak kepake karena adu gabrut, ada bunyi sepatu kuda. Ya terpaksa saya harus ganti lagi panbelnya karena ini udah jelas bagian panbel saja nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus teliti juga ya, sesuaikan dengan kodenya. Kalau misalkan Vario 150 ini kalau darurat bisa pakai kode K35, kepunyaan Vario 125 LED yang warna putih markingnya. Bisa juga pakai KZR Vario 125 All. Kemudian di sini juga saya mau tutorial nih. Katanya bagaimana cara mengatur torsinya, NM-nya. Nah, ya bisa diputar di kuncinya teman-teman. Ini kan bisa diatur teman-teman nih. Caranya seperti ini, kita atur saja ya, sesuaikan. Saya torsi di angka 60 Nm. Kalau standar pabrik kan itu 59 Nm. Toleransi kurang lebih bisa kurang 2, bisa lebih 2 ya. Yang penting ditorsi aja ya teman-teman. Nah, udah kencang, udah trek, itu udah cukup. Saya mah suka menggunakan 60 Nm aja, digenapkan, gak diganjil. Kemudian langsung kita pasang bagian pulis kondarinya, karena saya lihat di bagian grease gemuknya emang udah udah dikasih gemuk ya. Kampas ganda juga udah bersih banget, udah hilang dari debu-debunya. Jadi ini masalahnya sepele banget. Masalahnya dari panbel ya. Jadi bengkel sebelumnya mungkin kurang teliti ataupun lagi rusuh ataupun emang nggak ada barangnya ya. Saya juga heran, bingung. Cuman rugi ini konsumen, panbelnya harus diganti nih. Karena ke tenaga pun juga nggak enak. Akselerasi itu kayak selip dulu karena kepanjangan ini panbelnya ya. Panbelnya kepanjangan teman-teman. Jadinya kendor seperti yang tadi ya. Kemudian kita pasang lagi ya, pasang murnya dan ringnya karena sepele banget ini mah. Nah, saya torsi di angka 49 ataupun 50 Nm untuk mur puli belakang. Dan untuk pemasangan murnya saya tadi juga cek juga. Jadi usahakan satu masangan mur dan ring itu harus sesuai ya. Jadi kalau misalkan yang belakang ini ringnya yang tajam itu disimpan di dalam, yang tumpul disimpan di luar. Sedangkan untuk murnya yang rata itu di dalam. Jangan sampai yang tumpul di dalam, karena kalau yang tumpul itu nggak rata. Jadi harus dicek ya, harus rata bagian murnya supaya tidak terjadi oleng, supaya tidak timbul red-red ya di kilometer tertentu, biasanya 40-50. Oke, kemudian langsung kita hidupkan setelah ganti panbel. Gimana suaranya seperti ini. Nah, saat langsam ya,
Nah, dan ternyata sudah hilang ya teman-teman, karena udah jelas banget ya sumber masalahnya itu dari panbelnya tersebut ya teman-teman. Tuh bisa kita lihat sendiri kalau panbel yang standarnya itu agak mendem ke bawah ya, jadi nggak terlalu naik. Kalau yang K97 PCX ataupun ADP itu terlalu panjang teman-teman, jadi nggak cocok di motor Vario 150 ini. Nah, kalau saya saranin kalau misalkan darurat pakainya KZR ataupun K35, cuman nggak bakalan enak, tetap enakan yang original seperti ini K36 kodenya ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan supaya konsumennya nggak rugi dan nggak bakalan lari ke bengkel yang lain gitu teman-teman. Kan ini buktinya seperti ini ya, akibat salah pemasangan niatnya mau servis jadi malah ada kendala suara seperti itu. Nah, jadi seperti itulah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.